Apa ibadah menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu? Apa ibadah? Ibadah itu disebut ibadah itu apa? Al-ibadatu la tusamma al-ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kalau tidak bertauhid ibadahnya gimana? Tidak bersama tauhid itu sama dengan mensyirikatkan Allah. Sementara Allah bilang apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Surah apa ini? Surah An-Nisa ayat 36. Ibadah itu baru dikatakan ibadah kalau ibadah itu baru dikatakan ibadah, baru dinamakan ibadah kalau ya. Ibadah tanpa tauhid apa namanya? Ibadah syirik. Boleh syirik? Tidak boleh. Mana dalilnya? Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu lanahiyah lil jins. Jangan kamu mensyirikatkan Allah dengan apapun jenis syiriknya. Tidak boleh. Walaupun syirik sikit. Syirik khafi, syirik asghar. Tidak boleh. Apa dikatakan ibadah? Ibadah ialah mahiyal ibadah. Al-ibadatu, coba. Al-ibadatu ismun jami', sebuah nama yang mencakup. Wah, kok dah lama tak diulang-ulang kan? Ibadah itu adalah sebuah satu nama, ismun jami', sebuah nama yang mencakup seluruh keindahan. Mencakup seluruh apa saja. Aduh, definisi ibadahnya nggak tahu ya. Sebuah nama, satu nama. Ibadah itu adalah nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicinta dan diridho oleh Allah. Apa saja namanya, apapun namanya, asal Allah suka, asal Allah ridho dan cinta, ya, itu namanya ibadah. Baik itu dalam bentuk perbuatan, perkataan, baik itu zahir bentuknya maupun batin. Ada ibadah batin rupanya ya. Baru sekali ini ada. Iya, ibadah batin, ibadah zahir, ibadah ucapan, ibadah perbuatan. Ada namanya ibadah dicintai oleh Allah dalam bentuk perkataan. Apa contohnya ibadah yang merupakan perkataan dicintai sama Allah, Pak? Kalimatani, baca. Kalimatani. Habibatani. Filisan. Saqilatani. Oke. Masya Allah. Apa nih? Al-ibadatu la tusammal ibadah. Ulang lagi. Al-ibadatu. Oh, bukan. Al-ibadah. Hiya ismun. Apa ismun? Ma ismuka? Apa namamu? Siapa namamu? Ma ismuk? Ismi Hafiz. Nafis Al-Haris, Muhammad Nafis Al-Haris Tambunan. Betul? Apa tadi dikatakan ibadah? Yang katakan ibadah kalau disertai dengan tauhid. Ibadah kalau tidak dinamakan dia ibadah kalau tidak disertai tauhid. Yang disebut ibadah tadi apa? Ismun jami'. Sebuah nama untuk seluruh apa saja, sebuah nama untuk seluruhnya. Ada yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, baik berupa lisan, perkataan, lisan, maupun dalam bentuk perbuatan. Baik nampak dia, nampak enggak? Ibadah itu nampak.
Apa contoh ibadah nampak? Ngasih makan ini tadi ya, ngasih duit, sedekah, ngasih sate nggak jadi, ya nampak tadi kan? Mau dikasih daging, nggak mau. Nah, itu ibadah juga ada ngasih itu. Dicintai Allah nggak dikasih, mengasihi dan dikasih. Iya. Dicintai Allah. Ah, itu sudah ibadah loh. Pokoknya ibadah itu apa saja yang dicinta dan diridhoi. Baik berupa ucapan dan ataupun perbuatan. Baik nampak atau dilihat. tidak nampak, tidak dilihat. Apa contoh nggak dilihat? Nggak dilihat. Ibadah nggak dilihat. Apa itu? Cinta kepada sesama muslim, ya nak? Mencintai fakir miskin, mencintai anak yatim, mencintai orang yang mendakwahi Islam kepada tauhid, kepada hak Allah. Itu ibadah itu. Ibadah. Bersedekah kita kepada orang yang menegakkan tauhid, memerangi bid'ah, memerangi syirik. Cinta kita kepada orang seperti itu ibadah itu. Cinta aja ibadah. Apalagi benci ibadah enggak? Enggak. Kok enggak? Benci kepada setan. Oh iya. Benci kepada pelaku bid'ah. Itu ibadah itu. Benci kepada begal. Boleh? Benci kepada orang durhaka kepada orang tuanya. Boleh? Boleh. Ibadah enggak tuh? Ibadah. Benci kepada orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Cinta kepada orang yang menegakkan hak Allah, ya, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada perbaikan, mengajak kepada dakwah Islam Sunni Salafi. Itu ibadah itu. Dalam bentuk apa tadi ibadah kayak gitu tuh? Dalam bentuk tidak terlihat. Tidak dilihat. Di mana dia? Letaknya tidak dilihat. Di hati. Di hati. Benci saja itu ibadah itu. Jangan dibilang tidak beribadah itu. Benci cinta. Cinta kepada orang berbuat baik, benci kepada orang durhaka, baik kepada orang lain maupun kepada orang tua maupun kepada Allah dan Rasul. Durhaka dia, benci kita, jangan kita kawani dia. Orang yang menyimpang, ibadah enggak tuh? Ibadah. Apa tadi kata ibadah tadi? Ismun jami'un. Seluruh nama apa saja yang mencakup yang dicintai Allah atau diridhoi Allah dalam bentuk terlihat, dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, terlihat ataupun tidak terlihat. Itu ibadah itu. Jadi ibadah luas enggak tuh? Kan nggak sholat dan ngaji aja ibadah. Puasa, haji, sedekah, kan nggak itu aja. Luas enggak ibadah? Luas. Hak Allah itu besar. Takut kepada jin, takut kepada dunia, nggak dapat gaji lagi. Itu ibadah juga itu takut. Takut, benci, cinta, tawakal, apapun saja. Luas ibadah itu. Kalau diberikan seluruh yang luas banyak itu kepada selain Allah, itu namanya syirik. Takut kepada jin, takut kepada nggak dapat makan, dipecat oleh atasan yang menyelisihi Allah dan Rasul. Takut kita nggak boleh itu. Harus nggak takut. Takut itu hanya sama Allah saja. Takut sama Allah, takut pula sama manusia. Itu syirik itu. Ya, nggak boleh takut sama manusia, apalagi menyangkut ibadah. Karena takut itu hak Allah, nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Takut sama jin malaikatnya nggak boleh. Kalau kita takut, minta tolong sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Insya Allah Allah bantu. Nabi Muhammad ada juga rasa gentar takut, tapi berdoa kepada Allah jangan ditakutkan dirinya. Mohon kekuatan batin untuk melawan Abu Jahal, Abu Lahab.
Ya, kalau takut tabi'i memang asal manusia takut kepada, kayak takut sama harimau, sama buaya, sama singa, itu boleh. Itu namanya gharizah tabi'i namanya. Memang sifat manusia ada rasa takut digigit sama serigala, anjing rabies, ya, singa, begal yang membegal. Kalau takut tabi'i boleh, tapi takut ibadah nggak boleh. Awas kamu kalau nggak kamu beri pengorbanan ini, nggak kamu sembelih 1 ekor ayam atau 1 ekor nyamuk atau 1 ekor lalat aja nggak boleh. Kamu harus lewat sini mengagungkan patungku. Caranya berkorban walaupun seekor lalat. Nah, gara-gara berkorban seekor lalat masuk neraka dah. Gara-gara berkorban tidak mau mengorbankan walaupun sekedar seekor lalat masuk surga. Pernah dengar cerita itu? Gara-gara lalat masuk surga, gara-gara lalat masuk neraka. Ada dulu di zaman Bani Israel, kata Nabi, ya, orang yang menyembah patung, di lewat jalan orang yang mengagungkan patung tadi, kamu tidak boleh lewat kecuali agungkan patungku ini, berhalaku. Cara mengagungkannya, sembelih sesuatu, entah sembelih kambing, kerbau, sapi. Kalau nggak ada semua itu, lalat pun boleh disembelih. Pokoknya cara mengagungkannya disembelihkan. Jadi sembelihan itu ibadah juga tuh. Walaupun lalat cuma disembelih, nggak boleh, berdosa. Ya, jadi pengertian itulah yang disebut ibadah. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kalau bukan disertai dengan tauhid, itu syirik namanya. Ibadah kalau tidak dengan tauhid itu bersama dengan syirik. Ibadah itu harus dijauhi lawannya. Wajtanibut taghut, lawan ibadah itu taghut. Apa itu taghut? Ma'ubidah min dunillah. Apa saja yang diibadahi selain Allah itu taghut namanya. Jadi ibadah itu untuk Allah saja. Nah, ini tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب gitu ya. والمساكين والجار والصائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا
fakhura. Wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, gitu bisa. Itu namanya jawabul jawab atau mumtaz itu. Jawabul jawab sama mumtaz. Jawabul jawab 2 dan mumtaz. Wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, masuk irama soba. Innal ladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Itu jawab sobat. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirin azaban muhina. Nah, masuk jawab Hijaz ya. Satu lagi, satu ayat lagi ya. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan keadaan ri'a an-nasi, dalam ria. Ria itu apa itu? Ingin viral, ya, ingin ditengok oleh manusia, ingin viral dia. Ada viral juga ria. Ria ini viral artinya nih. Orang yang menginfakkan harta mereka itu dengan dasar biar dilihat oleh manusia, biar dipuji, biar viral. Dan mereka bukan dasar iman dia, bukan karena Allah. Apa syarat diterima amal ibadah? Syarat diterima amal ibadah, biar ibadah kita diterima oleh Allah, ada 2 syarat yang harus diterapkan, dilakukan. Apa tuh? Yang 2 tuh? ikhlas. Ikhlas satu, apa lagi? Betul. Ada dalilnya loh. Sama Ikhlas satu, yang kedua ikhlas saja. Yang lain apa lagi? Ikhlas itu udah termasuk beriman kepada Allah dan hari akhirat ya. Karena Allah, karena mengharap surga dan takut neraka, itu bersih karena Allah. Itu udah bisa, itu beriman. Harusnya masuk iman juga, Islam, iman, ihsan, itu syarat diterima juga. Kalau nggak Islam kita, orang yang kalau nggak masuk Islam, nggak masuk beriman kepada Allah, nggak diterima oleh Allah. Ya.
Kalau ikhlas itu udah pasti iman dan Islam. Karena tingkat yang paling tinggi itu ihsan, ikhlas itu tuh termasuk ihsan. Bersih dari pengaruh apapun kecuali mengharap wajah Allah, pahala Allah, surga Allah, takut neraka Allah. Itu yang ikhlas. Satu syarat diterimanya amalan kita itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku menyuruh mereka itu beribadah kecuali dengan cara ikhlas. Itu dalil. Mukhlishina lahuddin. Karena agama, karena Allah, karena akhirat. Karena mengharap pahala akhirat, surga, takut neraka, takut Allah. Takut Allah itu berarti takut neraka ya. Karena Allah menyiksa dengan pedangnya, yaitu pedang Allah itu apa? Jahannam. Allah punya pedang untuk menghukum manusia, namanya Jahannam. Neraka itu pedang Allah, itu alat penyiksa itu. Ya, alat siksa. Ya. Nah, apalagi syarat yang kedua? Kalau tadi ikhlas sudah, yang kedua nggak tahu. Jadi selama ini nggak perlu berharap diterima. Bahaya itu, sia-sia nanti. Nggak diharapkan terima. Orang yang berharap diterima aja ibadahnya, amalannya, khawatir nggak diterima. Harus pakai syarat dong. Nggak mungkin seluruh ibadah ini diterima Allah. Kalau nggak bersih karena Allah, nggak bersih karena Allah, nggak ikhlas karena Allah, berarti Allah jadi apa namanya itu? Jadi butuh dengan manusia. Allah nggak butuh. Kalau dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, insya Allah Allah terima, ikhlas. Yang kedua, syarat kedua baru diterima kalau apa? Kalau ikan kalau, ya ikan gurami. Kalau makan sate, kalau makan nasi, makan burger. Ini makan apa namanya? Ini apa nih? Pizza. Nah, ini pizza ya. Mantap ya. Masya Allah. Ya. Kalau nggak tahu. mengharapkan Satu, ikhlas mengharapkan wajah Allah saja, bukan karena disuruh-suruh. Yang kedua, syaratnya boleh sembarangan. Menurut cara kita sendiri boleh. Menurut perasaan kita, oh ini mungkin bagus, ini Allah senang mungkin. Dengan cara-cara bikinan sendiri. Jadi apa namanya dok? Ibadah itu harus mencocoki sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Dengan mengikuti Nabi. Boleh mengikuti babi? Nggak boleh. Mengikuti tuan raja, tuan kiai, bos-bos besar, naga 9 boleh, oligarki boleh, nggak boleh menurut Nabi lah, nggak boleh menurut orang lain, menurut senak perut. Nabi aja nggak boleh, nggak dikasih kesempatan berbicara aja, nggak boleh, nggak dikasih kesempatan oleh Allah. Nabi itu harus taat sama Allah. Itu Nabi itu. Mana dalilnya? Nabi harus taat sama Allah, Bang. Nggak boleh syirik Nabi itu, nggak boleh mentaati selain Allah, nggak boleh berbicara masalah agama kalau bukan diperintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara semaunya sendiri saja, tapi melalui perintah wahyu yang diwahyukan ke dalam hati Nabi. Baru bicara. Seandainya Nabi berbicara, melakukan sebuah pembicaraan, memasukkan ajarannya, memasukkan ide-ide ke dalam Islam, walau taqawwala alaina, kata Allah dalam surah Al-Haqqah ayat berapa itu? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Nabi memasukkan ucapannya, sebahagiannya kepada urusan Islam ini, agama Allah ini, la akhazna minhu bil yamin,
pasti kami akan tindak dengan tangan kanan kami. Kami azab dia. Kami bunuh dia. Summa laqata'na. Kemudian kami potong urat leher. Summa laqata'na min hulwatin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Itu nabi. Enggak boleh syirik. Wala in asyrakta, surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Wala qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa itu wahyunya? Bunyinya la in asyrakta. Kalau kamu berbuat syirik, pasti akan kami hapus seluruh amalan. Dihapus. Agar tidak dihapus harus dua syarat. Mana dalilnya? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat apa itu? Surat Kahfi ayat 110. Ya, siapa saja yang menginginkan berjumpa, siapa saja yang menginginkan amalannya diterima, terus berjumpa dengan Allah di surga nanti. Mau berjumpa sama Allah? Mau? Di surga mau? Allah itu bukan di neraka ya, di surga. Kalau masuk neraka tidak jumpa. Jangankan jumpa, menengok wajah Allah aja tidak boleh, haram. Summa dalam surat Mutaffifin kan ada. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kemudian sekali-kali mereka itu ya pada hari kiamat nanti tidak akan bisa melihat, menengok wajah Allah. Wajah Allah terhijab oleh, tidak bisa melihat wajah Allah orang-orang penduduk neraka. Tapi kalau orang surga bisa. Dalilnya mana? Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat apa itu? Surat Kiamah. Banyak hafalan yang mesti dihafal ya. Jadi siapa saja yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Amal yang soleh itu amalan Nabi Muhammad, mengikuti seluruh apa yang diajarkan Nabi Muhammad, itu soleh semua itu. Beramal soleh, tidak ada yang tidak soleh. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, cara-cara itu soleh semua. Yang tidak soleh orang yang menyelisihi Nabi Muhammad. Kemudian tidak boleh syirik, harus ikhlas. Ya cukup ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.